Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Dalam video kali ini saya tetap akan mencoba membantu mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Dan kali ini pembahasannya mengenai variabel. Dan bagi Anda yang menggunakan variabel intervening, ini merupakan hal yang sangat penting untuk Anda pahami. Dan saya membuat video ini berdasarkan pertanyaan daripada sahabat Anda, subscriber Salam Cerdas Mahasiswa Indonesia. Dia mengatakan seperti ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak, bagaimana menjawab pertanyaan dosen mengapa menggunakan variabel intervening? Apakah alasan ilmiah untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak? Baik, saya akan bantu Anda untuk memahami ini terlebih dahulu, baru nanti saya akan bantu Anda untuk bagaimana pola menjawabnya, bagaimana cara menjawabnya, ya. Ada dua catatan saya mengenai variabel intervening ini. Jadi saya katakan tadi, saya pahamkan dulu Anda mengenai variabel intervening ini, baru nanti mudah untuk menjawabnya. Dalam catatan saya ini secara umum, ya, yang dikatakan variabel intervening itu yang pertama adalah variabel intervening mempengaruhi hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent menjadi hubungan yang tidak langsung. Nah, jadi kasus kita menggunakan variabel intervening adalah ketika kita melihat judul daripada penelitian kita itu seolah-olah judul itu tidak mempunyai hubungan. Nah, inilah yang dikatakan hubungan yang tidak langsung. Dalam poin yang pertama ini, yang mesti kita garis bawahi adalah hubungan yang tidak langsung. Kemudian catatan saya yang kedua adalah variabel intervening merupakan variabel penyela atau antara yang terletak di antara variabel bebas dan variabel terikat. Ini yang kita istilahkan di awal tadi variabel independent dan variabel dependent. Nah, kemudian yang membuat variabel bebas ini tidak secara langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Nah, hakikatnya sama dengan poin yang pertama yang telah saya sampaikan tadi. Namun yang harus kita garis bawahi di dalam variabel intervening keterangan yang kedua ini adalah variabel penyela atau variabel antara. Nah, lantas bagaimana contoh daripada kasus menggunakan variabel intervening ini? Saya akan berikan contoh karena contoh ini akan mudah untuk memahami segala sesuatu. Contoh judulnya seperti ini. Pengaruh jumlah biaya pendidikan yang diberikan orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa bersangkutan. Nah, sekilas kita melihat bahwasanya judul ini tidak mempunyai hubungan, ya. Masa ada hubungan jumlah biaya pendidikan yang diberikan orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan juga dikaitkan dengan nilai IPK? Ini kan tidak ada hubungan. Nah, disinilah letak variabel intervening itu berperan. Kita akan lihat ya di mana variabel-variabel itu di dalam judul ini. Saya ulangi. Judulnya pengaruh jumlah biaya pendidikan yang diberikan orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa tersebut. Jumlah biaya pendidikan itu dikatakan dengan variabel independent. Kemudian IPK mahasiswa itu adalah variabel dependent. Nah, kemudian gaya hidup. Nah, gaya hidup itulah yang kita katakan sebagai variabel intervening. Nah, paham ya? Jadi sekilas kita melihat memang tidak ada hubungan di antara satu variabel dengan variabel yang lain, ya. Terutama di variabel intervening itu tidak ada hubungan.
tidak ada hubungan sama sekali. Itu kita nilai secara langsung. Nah, kita sudah mengetahui bahwasanya substansi atau kehadiran daripada variabel intervening ini adalah memang untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel yang tidak langsung. Kemudian bagaimana Pak cara atau pola menjawabnya ketika dosen kita bertanya kepada kita mengapa Anda menggunakan variabel intervening dalam penelitian Anda ini? Bagaimana jawaban ilmiahnya? Nah, ada dua cara. Ada dua cara menjawabnya. Cara yang pertama adalah mengemukakan kedua pengertian variabel intervening yang telah saya sebutkan di awal tadi. Yang harus Anda tegaskan kepada dosen penguji Anda adalah yang kita garis bawahi tadi. Yang pertama adalah mengenai hubungan yang tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah variabel penyela atau variabel antara. Nah, jadi jawaban yang pertama ini ya Anda membuktikan bahwasanya Anda memiliki penelitian, memiliki tema penelitian, ada unsur hubungan yang tidak langsung di sana. Kemudian pada poin yang kedua yang Anda buktikan adalah ini mempunyai variabel penyela. Ya. Itu jawaban ilmiahnya yang pertama. Nanti Anda sesuaikan ini ya. Saya tidak memberikan jawaban secara langsung, secara direct ya. Karena kita mempunyai judul penelitian yang berbeda-beda. Tapi seperti inilah polanya. Yang kedua adalah pembuktian variabel intervening dengan mengulas judul. Nah, jadi Anda ulas judul Anda. Seperti yang saya lakukan tadi, gitu kan. Anda ulas judul Anda dan di sana Anda tarik ini variabel independent. Ini variabel dependent dan ini adalah variabel interveningnya. Nah, kenapa saya menggunakan variabel intervening ini? Karena di sini ada yang mau saya hubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain, tapi dia bersifat secara tidak langsung. Jadi kelihatan tidak langsung berhubungan, padahal di situ ada hubungan. Nah, ya. Mudah-mudahan Anda bisa menjaga hubungan Anda dengan sesama manusia. Nah, ini adalah keterangan dari saya. Ya, mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat bagi Anda. Dan yakinlah bahwasanya ketika Anda sudah memahami mengenai variabel intervening ini, sangat mudah sekali untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, jadi di sini yang diperlukan sebenarnya bukan cara menjawabnya, tapi bagaimana pola. Ya, bagaimana pola, bagaimana bentuk, bagaimana format untuk menjawabnya setelah kita memahami benar apa pengertian daripada variabel intervening itu. Sangat mudah sekali kalau kita paham. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.